baru dapat 3 kilo udah ada pengumuman bahwa GBK mau ditutup. Ya udahlah, nasib kita lah gitu, hari ini dengan COVID gitu loh. Oh, berarti Mas Charles ini rajin ya olahraga ini ya? Nggak juga. Pengennya setiap hari. Ada. Oh gitu. Setiap hari. Iya. Tapi kadang-kadang seminggu paling 3-4 kali lah saya bisa di GBK, bisa di perumahan, atau di kadang-kadang malah di DPR juga. Keliling aja dari Nusantara 1, 2, 3. Kadang-kadang belakang gitu ya. Ya, teman-teman ke masjid, macam itu lumayan gitu. Bisa dapat hampir 2 kilo. Gimana Mas Dedi, kabarnya? Alhamdulillah Mas. Iya. Oke Mas Charles. Mas Charles ini Ketua Bidang Humas dan Media PPKUJ. Sekarang juga mendapatkan amanah dari masyarakat Indonesia untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019, periode 24. Dan Mas Charles ini juga punya background istimewa, seorang jurnalis, seorang produser Mas ya, eksekutif produser, direktur pemberitaan dulu di Metro TV. Jadi pengalaman di jurnalis juga sangat-sangat sudah malang melintang. Nah Mas Charles, kita mulai dari yang ringan-ringan aja nih Mas. Mas Charles, kira-kira apa nih yang harus diberikan untuk KUJ nih, untuk di bidang media dan humas ini? Apa yang sebentar lagi setelah COVID mungkin ya, yang akan mulai di launching mungkin ya, mungkin ada program-program yang sudah disimpan. Gitu. Ya. Baik Mas Dedi, yang pertama kita mau bilang bahwa COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Oke, bisa siap. besok, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 3 tahun seperti pengalaman flu Spanyol pada tahun 1918 lalu gitu. Dan semua orang tahu akhirnya bahwa semua ini harus tetap jalan dengan kondisi apapun. Jadi pertama kita sepakatlah dengan sikap pemerintahan hari ini yang menyatakan harus ada 2 hal yang dipikirkan secara sekaligus dan simultan, yaitu soal ekonomi pertama, yang kedua soal pemulihan kesehatan itu sendiri. Artinya kesehatan dan pemulihan ekonomi itu menjadi satu kesatuan yang sangat penting dan perlu dilakukan. Nah, KUJ, keluarga alumni Universitas Jember ini udah tersebar Mas, baik di dalam maupun di luar negeri, dan ini semua merupakan potensi. Saya berpikir forum-forum yang semacam ini memang harus menjadi forum-forum yang menjadi tidak eksklusif dan tidak sesuatu hal yang kita lakukan hanya seminggu sekali atau 2 kali. Tapi saya mendorong orang-orang kayak Mas Dedi hari ini melakukan UPA. Ini sangat membantu nih untuk bidang UPA. Siap. Jadi saya melihat bahwa dengan arus komunikasi sekarang, dengan adanya Zoom, kemudian juga ada Google Room dan lain-lain, saya pikir tidak ada masalah dengan COVID hari ini. Nah, ketika pun ada, ada masalah dengan COVID pun, saya pikir harus ada upaya-upaya. Launching yang pertama yang saya pikir yang saya sempat sampaikan kepada Mas Armuji sebagai Ketua Umum dan pengurus lainnya adalah bagaimana kiprah KUJ ini tidak hanya diketahui oleh kita sebagai pengurus, ini sebagai sebuah tantangan. Saya sepakat sekali dengan apa yang dilakukan Mas Armuji, bahwa harus ada kesinambungan antara KUJ yang merupakan orang-orang di luar atau alumni ini dengan apa yang ada di dalam Universitas Jember sendiri. Sinergitas antara rektor dengan Mas Armuji yang kemudian kita lihat dalam beberapa kaitan yang belakangan ini, menurut saya itu yang kita akan terus lakukan. Nah, sudah barang tentu mainan-mainan sekarang, media-media mainstream dan media-media masa depan, podcast, kemudian juga Instagram dan lain-lain, itu merupakan satu hal yang harus kita launching bersama. Nah, memang perlu kreativitas. Tidak mungkin juga forum-forum yang kayak begini kita kemudian ngomong tentang hanya politik, hanya ekonomi, tapi memang harus merupakan
kan suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara lapangan pekerjaan, teman-teman yang anak muda hari ini yang masih berkuliah, mereka mungkin saya sepakat bahwa banyak hal yang yang ingin mereka lakukan baik pada masa kuliah mereka maupun pasca kuliah. Saya kemarin ketemu dengan komunitas anak-anak yang baru semester 3 dan 4. Mereka berjualan kebab di wilayah Blok S yang baru saja dibuka pasca COVID-19. Saya tanya apa motivasi mereka. Ternyata hampir sama dengan teman-teman waktu kita berkuliah itu, pengen berorganisasi, pengen punya mengetahui bagaimana manajemen, bagaimana kemudian bersusah payah, menghormati penghasilan, uang dan sebagainya. Dan ini yang terjadi kemudian pada KUJ. Saya berharap KUJ di bawah Mas Sarmuji dan kawan-kawan semua ini, saya melihat juga ada potensi-potensi yang besar yang ada di dalam dan luar negeri. Kita punya beberapa konjen yang menurut saya juga konjen-konjen yang istimewa. Konjen New York itu adalah salah satu contoh bahwa KUJ sudah bukan lagi go nasional, tapi go internasional. Walaupun bayangan saya waktu dengan ketua umum KUJ sebelumnya sempat goda-goda juga Mas Charles dalam bahasanya Mas Ali Mastur Musa. UNED ini tinggal satu yang belum, yang pasti presiden dan wapres kita belum punya, saya duluin. Ya betul, kita belum punya presiden dan wapres dan kita juga belum punya menteri. Kita berharap harus ada ke depannya itu nanti orang-orang, ya kita berharap misalnya ada Mas Sarmuji, ada Mas Purnomo Sidi, ada Mas Arfi Bowo, senior-senior saya di politisi ini, yang mudah-mudahan yang mereka mewakili banyak partai yang ada dari Golkar, kemudian dari PDIP dan partai-partai lainnya, mereka bisa menjadi menteri yang bisa kita banggakan sebagai alumni. Nah, jadi menurut saya keluar dari kondisi yang sekarang ada dan tidak berharap COVID itu selesai atau tidak selesai, tapi harus ada dengan program-program. Ini yang ingin saya lakukan, Mas Dedi. Saya pikir bukan saya ya, tapi kita semua, agar KUJ ini jauh lebih seksi, jauh lebih merakyat, jauh lebih dibutuhkan. Bukan hanya kebutuhan elit, tapi juga kebutuhan kita semua, baik mahasiswa, mahasiswi, dosen, tenaga pendidik, maupun yang ada di luaran. Baik Mas Dedi, baik saya, baik Mbak Lu, maupun semuanya anak-anak muda yang maupun yang milenial, melihat ada kebutuhan di KUJ. Sehingga harus ada pertanyaan dari KUJ, apa yang dibutuhkan untuk KUJ, apa yang bisa disampaikan dari KUJ untuk segmen-segmen tadi gitu loh. Walaupun akhirnya kita juga harus memilih segmen-segmen mana yang kita harus ambil dan segmen-segmen mana yang nggak mungkin kita garap gitu, Mas Dedi. Oke, siap. Mas Charles kan yang humas dan media nih. Ini kalau dari beberapa masukan daripada senior dan junior juga, kemungkinan ada dua pertanyaan yang sering dilontarkan. Yang pertama, gimana sih caranya menyatukan seluruh jaringan-jaringan KUJ ini yang terdiri dari berbagai latar belakang. Terus yang kedua ya nanti bagaimana peran humas dalam hal ini bahasa adalah salah satu senior ya. Bagaimana peran jual potensi alumni ini ke pihak-pihak eksternal. Nah itu yang dua pertanyaan yang sering masuk ke forum-forum diskusi atau ngobrol biasa seperti itu, Mas Charles. Gimana kira-kira Mas Charles? Itu. Ya, sekali lagi memang banyak contoh-contoh yang sekarang ini bisa dilaksanakan ya. Menyatukan potensi yang ada di KUJ itu tetap berdasarkan need atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kita nggak bisa juga sekedar romantis, kita kumpul dan segala macam. Kemudian dari hasil kumpul-kumpul itu
tidak ada sesuatu hal yang mereka rasakan, tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka dekat, tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka, oh gue kumpul, saya atau dalam bahasa anak mudanya gue kumpul 2-3 jam ini, apa yang bisa saya dapatkan gitu loh. Nah, ketika kita berharap seperti itu, maka saya melihat bahwa perlu juga menyatukan ini dengan potensi yang ada. Saya melihat misalnya gini, bicara tentang senior-senior yang sudah ada di DPR, senior-senior kita yang ada di pemerintahan, senior-senior kita yang ada di luar negeri. Ya bisa ya, pada saat-saatnya juga mereka bisa memberikan keuntungan buat kita semua. Contoh dengan adanya beasiswa. Contoh kemudian hal yang sangat-sangat ringkas banget kemarin ketika COVID kemarin, saya luar biasa sekali apa yang kita lakukan untuk berempati dan kemudian melakukan upaya-upaya yang sangat penting dengan memperhatikan adik-adik kita yang memang sedang kesulitan dan keberatan dengan masalah jaringan, kemudian dengan masalah keuangan, bahkan yang lebih mendasar lagi pada masalah-masalah yang kebutuhan bahan pokok dari beras dan lain-lain. Ya. Nah, menyatukan potensi inilah yang menurut saya KUJ ini harus melakukan gitu loh. Ya. Sederhananya sih saya bilang, ya kalau mau ada yang mau melakukan wirausaha. Kalau ada yang mau kumpul-kumpul untuk kemudian bikin PH, mau bikin juga mau bikin media, itu juga harus diberi. Saya kemarin juga saya perhatikan misalnya ada buatan yang dilakukan oleh senior-senior gitu. Menurut saya itu punya nilai guna tuh. Itu bisa saja teman-teman yang tadinya hanya menjadi user atau pembeli, tapi mereka bisa juga ditawarkan sebagai tenaga marketing. Mereka juga bisa dilibatkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda dan segala macam. Nah, ini tergantung teman-teman gitu loh. Sehingga walaupun ada adik-adik yang, Mas, saya pengen jadi politisi dan segala macam. Ya bisa juga. Ayo dong, 2 minggu bisa magang misalnya di DPR. 2 minggu bisa lihat bagaimana rapat dengar pendapat, bagaimana raker, bagaimana pengambilan keputusan di sidang paripurna. Apa itu? Saya juga masih belajar ya Mas ya tentang hal tersebut. Sejujurnya saya masih belajar. Saya masih belajar benar dari MD3 itu apa gitu loh. Apa keputusan pertama, kedua, lalu bagaimana sebuah proses undang-undang itu jadi dan segala macam. Nah, itu yang kemudian orang melihat, oh ini potensi ini bisa disatukan gitu loh. Jangan kemudian di kotak-kotak, Mas. Nah, saya sih bilang jelas aja deh. Jangan kemudian, ini warna ekstranya dulu ini, warna ekstranya itu dan segala macam. Capek Mas kalau kayak gitu Mas. Iya, benar. Padahal kami nih misalnya nih berbeda-beda di Jakarta. Yang namanya Mas Pung, yang namanya Mas Edi Sasongko, yang namanya Mas Alex Aji, saya, kemudian teman-teman di Jakarta nggak melihat hal yang seperti itu ketika berada di Jakarta gitu loh. Nah, potensi yang semacam itulah yang sekarang itu harusnya dikembangkan oleh kita gitu. Nah, itu yang kita punya masa depan terhadap KUJ ini. Jadi saya melihat ini kan memang perkumpulan yang lentur ya, tapi ujung-ujungnya memang ada. Bahkan kalau nanti ada sikap politik yang harus kita keluarkan, kita juga bisa mengeluarkan sikap politik dan segala macam. Jadi boleh saya bilang kayak supermarket lah Mas. Iya, benar-benar. Supermarket yang dibutuhin oleh orang-orang yang ada di kita semua. Jadi nggak harus segmented, ngurusin politik aja, atau ngurusin ekonomi, atau ngurusin kerohanian aja dan sebagainya. Itu semuanya bisa, semuanya menurut saya ya, seperti itu. Terus gini Mas Charles, UNED ini kan sudah melahirkan mungkin ya, sudah ratusan ribu alumninya Mas. Jadi
kalau saya lihat memang ada yang sudah senior banget ya, tapi ada yang masih fresh graduate, ada yang baru lulus, yang kemarin baru diwisuda. Sehingga saya sendiri kadang nih Mas ya, kadang ada gaping gitu kan antara senior-senior yang mungkin sudah dari angkatan 80 ke atas sama junior-junior yang mungkin baru lulus 1-2 tahun yang lalu. Apalagi yang baru aja diwisuda. Nah, gaping itu kira-kira gimana ya Mas solusinya supaya ketika tadi itu bilang ada kolaborasi ini itu sehingga cepat dengan mudah bisa dilakukan. Nah, seperti itu gimana kira-kira Mas ya? Iya, kalau gap itu tetap ada ya Mas ya. Memang kita nggak bisa bilang ya. Kelompok umur tuh memang ada. Bahwa ada angkatan 80, 90, 2000, 2010 dan seterusnya. Angkatan itu selalu ada. Dan itu sebuah hal yang menurut saya sebagai sebuah realitas yang ya kita anggap biasa-biasa aja lah. Tapi ketika seorang senior dan junior itu kumpul karena sama-sama suka seni. Iya. Saya kenal sekali misalnya Mas Parto di Jember dengan Jawilannya ya. Iya. Jawilan yang sebenarnya Jawilan tuh dari Banyuwangi, kemudian dibawa ke Jember di Fakultas Sastra dengan beberapa seniman-seniman lainnya. Nah, mereka bisa kumpul tuh, duduk dari yang paling senior dari angkatan 80, 90, 2000. Nah, mereka disamakan karena profesi. Iya. Begitu juga misalnya kayak Tegal Boto ya, sebagai melahirkan para jurnalis-jurnalis termasuk saya di angkatan 90-an kan, dan seterusnya ada Mas Taufikul Hadi di 89-an dan seterusnya. Nah, ketika mereka kumpul dengan profesi yang sama, saya pikir tune-nya gampang sekali gitu loh. Iya. Tapi kalau kemudian mereka nah kemudian tinggal bagaimana ada yang memainkan orkestra ini, ada yang memimpin simfoni ini sebagai sebuah kekuatan. Nah, ini saya pikir disitulah sebenarnya peran KUJ menjadi organisatoris, menjadi orang yang memimpin orkestra ini. Oh, kita punya kemampuan di bidang seni. Oh, kita punya di bidang penggalangan dana sosial. Oh, kita punya ahli di bidang rescue. Oh, kita punya ahli dengan lingkungan hidup. Isu-isu yang kekinian, Mas. Soal lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, soal global warming, segala macam. Ini akan terjadi. Ketika isu-isu semacam itu diangkat, saya yakin KUJ akan menjadi sebuah magnitude yang sangat kuat buat orang siapapun, baik yang masih akan menjadi KUJ maupun yang sudah benar-benar menjadi seorang alumni. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang menurut saya perlu dilakukan oleh KUJ secara tepat gitu loh. Artinya saya berharap misalnya di bawah Mas Sarmuji dan kawan-kawan ini, termasuk saya di bidang humas, ada hal-hal yang bisa dibanggakan ya semacam itu. Ada hal-hal yang kemudian menurut saya harus dilakukan inventarisir. Oh, yang di bidang media nih siapa? Oh, yang di bidang batik nih siapa? Oh, yang di bidang hobinya jalan sehat tuh siapa? Karena saya meyakini ke depan itu berbasis komunitas. Pengembangannya berbasis komunitas. Iya, benar juga sih Mas. Nah, misalnya Mas Dedi nih kumpul-kumpul, Mas. Gimana ya Mas ya caranya nggak kumpul-kumpul secara media ya, tapi juga bisa menghasilkan uang. Nah, saya men-challenge Dedi dan kawan-kawan ini misalnya. Mas, gimana Mas kalau kita juga bikin tim? Tim itu bisa buat yang mau pilkada, bisa yang mau jadi putri Indonesia, yang mau jadi apa. Nah, itu kan pasti menghasilkan uang, Mas. Iya. Gitu loh, Mas. Benar. Dan tidak mencari uang di dalam. Ini penting juga. Kalaupun memang kita harus membayar sesuatu di dalam, itu karena memang kita ingin membayar sesuatu itu bukan kemudian di dalam kita mencari sesuatu. Itu akan kecewa aja ujungnya. Gitu. Jadi berbasis komunitas, kemudian berbasis profesi yang sama, itu jauh lebih baik gitu loh Mas.
Saya berharap misalnya kita punya tokoh senior misalnya kayak Mbak Nini. Oke. Mbak Nini itu kan saya kenal sebagai orang di ombudsman, tokoh perempuan, tokoh yang benar-benar bicara soal perlindungan pekerja, soal anak dan lain-lain. Nah, ini gimana caranya kemudian kekuatan-kekuatan itu berkumpul? Siap. Tidak harus senior juga yang pimpin. Saya juga anti itu. Harus senior urut kacang dan segala macam. Nah, siapa yang punya kemampuan, bahkan yang punya finansial harus dapat penghargaan yang semacam itu. Gitu Mas. Beneran nih Mas. Kalau ngomongin terlalu serius bilang ya. Iya. Mas, terus gini Mas, ini Mas sebagai praktisi media juga lah Mas. Mas ini ke depan prediksinya gimana? Media-media digital, media-media konvensional yang masih ada sekarang ini. Karena saya melihat masih banyak di KUJ ini yang profesi-profesinya memang banyak sekali yang media, Mas, jurnalis ya, kayak Mas Charles ini kan. Nah, tapi sekarang dengan adanya situasi kayak gini dan adanya sebuah peran digital yang sangat signifikan. Nah, apa nih Mas tips dari Mas Charles ini untuk transisi nih kayaknya mungkin ya harus segera beralih mindset terutama atau bagaimana Mas? Kita di KUJ ini kan punya kumpulan teman-teman jurnalis di media group. Saya punya senior Mas Adiwit yang sekarang juga ada Mas Bung di MNC Group, ada beberapa nama lainnya. Memang hari ini media dihadapkan pada sebuah persoalan yang pelik. Apa itu? Ya. Saya bilang teman-teman mainstream itu udah selesai hari ini. Saya ingat sekali mertua saya ketika saya bilang kerja di mana Mas, di Metro TV gitu loh. Ada kebanggaan. Tapi hari ini kan nggak juga kayak gitu kan. Nah, mungkin itu, kalau 10 pekerja dulu ya, zaman dulu loh ya, 20 saya masuk di Metro itu 2001 2002 lah gitu. Tapi ketika hari ini udah berbeda Mas. Mungkin 10 pekerjaan yang paling disukai milenial, saya kok nggak yakin bahwa sebagai jurnalis itu sebagai salah satu pilihan yang masih masuk dalam top 10. Iya. Nah, kembali lagi saya bilang bahwa hari ini harus ada antara idealisme dan kemudian juga itu rohnya menurut saya. Yang kedua adalah bagaimana kita berdamai dan kemudian tidak hanya berdamai tapi menggunakan media sosial yang sekarang ada. Iya, saya bilang ketika saya kemarin bicara di teman-teman IJTI, saya bilang hari ini teman-teman mainstream di lokal Indonesia itu berhadapan dengan sesuatu yang sangat luar biasa besarnya. Iya, Google, benar. YouTube, Netflix dan segala macam itu adalah sesuatu hal yang ada di depan kita. Nah, sebuah rohnya dalam jurnalistik kan adalah gathering. Nah, apakah gathering kita tuh harus selalu masuk dulu kepada mainstream dulu baru di sosial media, ataukah masuk di sosial media dulu baru di mainstream? Itu sebuah pertanyaan yang menurut saya bisa dijawab tidak dalam sebuah debatable. Masukin dulu materi tersebut di mainstream, di media sosial atau sebaliknya. Tapi itu memang harus kombinasi. Iya. Dan kalau kita nggak mau berdamai dan kemudian menggunakan kemampuan tadi, saya yakin media apapun yang sekarang ada, saya lihat semua koran hari ini mengalami penurunan jumlah oplah. Kalaupun tidak penurunan jumlah oplah, tapi mereka juga header juga karena paling banyak mereka flat aja. Itu pun hanya beberapa media. Saya mencatat juga beberapa media. Selebihnya adalah turun, menukik, dan saya tanya juga dengan beberapa teman marketing televisi. Cara jualan mereka hari ini udah berbeda. Gitu, Mas, dulu mereka duduk, kemudian uang datang. Hari ini udah mereka berdiri, mereka cari kanan kiri dan segala macam. Itu sulit itu sekarang, Mas. Sehingga gitu, Mas, kita dengar beberapa televisi sekarang udah mulai sebagian merumahkan tenaga kerjanya. Sebagian saya dengar itu. Iya. Nah, ini juga jam kerja dikurangin atau juga gaji mereka dikurangi dan segala macam.
Tapi saya yakin kok shifting ini atau perubahan ini ujung-ujungnya ada sebuah juga kok nanti keseimbangan. Nah, keseimbangan baru ini kita kemudian jangan terus menatap masa lalu, tapi juga punya sejarah tentang masa lalu, tapi jangan lupa masa depan itu berbeda dengan masa lalu. Itu yang saya bilang sekarang. Iya. Dan memang begini Mas, ada beberapa senior yang kemarin sempat mau meluncing katanya koran dari yang konvensional cetak menuju koran digital. Saya berpikir ini dari perspektif saya sih, saya pribadi ya. Sebenarnya menurut saya bukan platformnya ya yang bergeser, tapi orientasi konsumen itu sudah dari konvensional ke video visual kayaknya sekarang. Itu yang sebenarnya harus waspadai dan juga kita prihatin. Jadi budaya membaca kita ini akhirnya sekarang bergeser menjadi budaya menyimak, menonton, dan mungkin hanya melihat sekilas sudah bisa berani menyimpulkan kalau sekarang ini seperti ini saya lihat. Atau bagaimana menurut Mas Charles? Cocok Mas, saya sepakat tuh Mas sama Mas Dedi. Ya. Karena kan sebenarnya semua orang di Republik ini, tidak hanya di Indonesia, itu adalah pemret sekarang Mas. Semua bisa semua melakukan news judgment bahwa ini berita yang baik, ini berita yang bertanggung jawab dan segala macam. Iya, semua benar. Mereka mau gitu loh. Dan itu wajar aja gitu loh. Asal kemudian tidak bicara tentang suku, agama, ras, dan antar golongan gitu loh. Itu menurut saya gitu, dan pornografi. Iya. Kecepatan yang semacam ini, kecepatan benar. Kecepatan yang semacam ini memang akhirnya membuat orang ingin gampang aja. Budaya kita memang hari ini jelas-jelas sangat menurun gitu loh. Indonesia kan udah dikenal kan dari dulu juga budaya literasinya kecil, dengan budaya yang sekarang ada dengan gambar dan audio itu tambah turun Mas. Saya nggak tahu ini kayaknya memang butuh deh kita duduk melakukan FGD atau mengambil bagaimana karena budaya literasi itu tetap berbeda Mas dengan budaya menonton dan budaya sekedar audiovisual. Hari ini orang akan banyak tahu tentang banyak hal. Tapi ketika kita tahu misalnya bagaimana Monas ada di Tanah Abang, di Kebon Kacang, ada di Jakarta Pusat. Tapi ketika digali lagi, kenapa itu Monas dibuat? Oleh siapa? Kenapa Bung Karno itu buat? Kenapa kemudian Monas itu tetap hari ini menjadi monumen nasional? Kenapa itu Pancasila dan lain-lain yang sekarang jadi perdebatan macam diskursus yang ini kadang-kadang menarik bagi teman-teman milenial. Saya mungkin kalau boleh berdamai ketika saya kemarin ngomong dengan teman-teman anak-anak muda, saya bilang ternyata mereka tetap butuh hal-hal yang semacam itu, tapi mengkombinasi budaya literasi bahwa harus seperti di zaman saya ketika jadi mahasiswa 90-an itu, untuk kepada teman-teman yang milenial itu sebuah hal yang nggak tepat juga gitu loh. Sehingga memang harus ada orang harus ada gambarnya nih, harus ada sesuatu gimmick yang menarik gitu loh. Harus ada sesuatu hal yang kemudian baru masuk ke inti masalah. Saya pikir itu Mas yang sekarang menjadi tantangan ya buat siapapun termasuk kita yang memang bilang bahwa jurnalis adalah panggilan kita sebagai seorang sebagai teman-teman kita. Nah, Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas. Nah, untuk milenial sendiri kira-kira ini Mas, ini kan semakin tren ini kan digital ini kan, terutama di bidang public speaking, di bidang humas kan yang berbasis digital. Nah, kira-kira apa yang nanti akan diberikan Mas Charles untuk milenial KUJ ini ke depannya mungkin yang bisa dilakukan bareng, kolaborasi katanya sekarang ini istilahnya. Apapun juga kita harus mulai dari hal yang mendasar ya. Apapun juga banyak teman-teman kita yang hari ini udah kenal tentang Facebook, tentang Instagram dan segala macam. Tetapi boleh juga dari hal yang paling mendasar tentang hal itu
lalu apa yang bisa kita gunakan, bagaimana kemudian bisa mengkapitalisasi agar kita mendapatkan banyak hal tadi gitu loh. Nah, ini yang kemudian menurut saya bagi teman-teman yang milenial ini harus ada juga nih, mungkin saya usul buat KUJ yang bisa nanti dilanjuti oleh kami teman-teman di Mas adalah pelatihan-pelatihan singkat yang terkait dengan hal tadi. Oke, misalnya kemarin saya ngundang teman-teman dari Google, ngundang teman-teman dari Yahoo, kemudian dari YouTube dan segala macam. Wow, kan banyak pertanyaan biasa itu Mas. Iya. Saya kemarin kebetulan, tapi waktu itu bukan di KUJ ya. Saya secara jujur bilang waktu itu di partai gitu loh. Kita ingin mengupas segalanya. Nah, kita ngundang teman-teman YouTube, Facebook, kemudian segala macamnya itu loh. Menurut saya ini bisa dicontoh lah, kalaupun dengan format yang berbeda tentang perkembangan yang ada di mereka, yang kemudian itu bisa digunakan. Oh, kalau begitu format KUJ atau format teman-teman yang pengen pengen menjadi profesional di sana bisa bermain di ruang A, B, C, D dan seterusnya gitu loh, Mas. Oke, siap. Mas, ini sudah berapa putaran ini, Mas? Kayaknya Mas Charles sudah ini ya. Bukan, ini udah diusirin sama petugas. Oh gitu. Oke. Kalau gitu Mas, ya terima kasih banget. Ini sangat-sangat menginspirasi ya, walaupun singkat. Udah diusirin sama tadi. Makanya kita sembari jalan juga ini. Oke Mas, mungkin ada quote-quote malam terakhir ini supaya memberi semangat ini terutama kepada milenial KUJ yang ya kita mungkin akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya nanti yang lebih fokus membicarakan tema-tema tertentu. Oke Mas Charles, silakan. Ya, saya cuma pengen katakan kepada teman-teman milenial, mudah-mudahan mau 1, mau 2 ini bisa disampaikan kepada teman-teman itu. Yang pertama adalah, saya mau bilang sama teman-teman milenial, dunia teman-teman milenial jelas berbeda dengan dunia saya ketika mau lulus. Kalian berhadapan dengan teknologi yang begitu mudahnya kalian dapatkan. Kalian lebih mudah yang namanya jaringan internet, kemudian smartphone, nggak perlu lagi pakai PC. Zaman-zaman kami itu dulu harus ke penyewaan rental warnet dan segala macam. Itu mungkin teman-teman milenial bisa tertawa terbahak-bahak ya hari ini ya. Tapi bagaimana kemudian, challenge saya adalah bagaimana kemudian kita tidak sekedar menjadi user, tapi bagaimana kita kemudian bisa mengambil keuntungan dari ini semua. Bagaimana kemudian teman-teman dengan kreativitas masing-masing, saya bilang kreativitas masing-masing. Yang punya seni jago seni bisa jualan seninya dengan kemajuan teknologi ini. Yang punya jago masak, hari ini kuliner jadi salah satu loh ya. Saya adalah pemburu kuliner se-Indonesia, saya buru itu di mana. Jadi kalau Mas Dedi tanya makanan terenak di Indonesia di mana, Mas Charles? Di ujung pandang misalnya ikan. Apakah ipong ataukah nelayan ataukah ini harus ada sesi sendiri nanti Mas. Bulan depan harus lagi nih Mas, podcast lagi nih. Ini khusus hobi-hobi nih kan gitu kan. Soal kuliner saya hampir dari Sabang sampai mungkin tidak sebut Merauke lah. Kalau di Merauke nggak ada makanan yang enak juga, biasa-biasa aja lah gitu. Oh gitu. Kita punya banyak makanan. Di Labuan Bajo kita makanan enak. Di Bali, bebek tepi sawah dan segala macam udah banyak sekali. Betul. Kalau itu saya berharap milenial tidak sekedar menjadi user, tapi kemudian mereka bisa menggunakan teknologi ini untuk kemudian menjadi mereka pelaku ya. Menjadi salah satu orang yang diuntungkan. Dan menjadi pelaku. Itu Mas Dedi. Sekali lagi ini bagi-bagi pengalaman aja loh Mas Dedi. Ini bukannya siap. Harus ada sesi sendiri atau hobi yang menghasilkan cuan dari Mas Charles yang gitu. Mas, hari ini satu hal lagi ya. Siap. Segala-galanya. Siap. Penting uang. Iya. Jadi harus dibangun jiwa wirausaha di antara kita. Nggak boleh lagi ada yang bilang malu aja di pengusaha kebab, malu aja di pengusaha martabak, malu aja di pengusaha pecel dan segala macam. Mas, hari ini orang di Jakarta tuh memburu hal-hal kayak gitu. Di kota-kota besar lah.
makanan-makanan khas segala macam itu orang akan buru. Jadi saya bilang sama teman-teman milenial, you punya kemampuan apa, laksanakan. You punya kemampuan di bidang kuliner, mainkan. Bidang apa seni, mainkan. Dan gunakan sosial media untuk menjadi ajang Anda untuk bermain di itu semuanya. Saya pikir itu Mas Deddy. Sorry ini bagi aja ya, bukan nggak ada maksud ngajarin. Mantap, udah mantap. Thank you banget ini. Thank you banget. Milenial dan KUJ lover yang ada di Facebook KUJ Jember. Demikian ngobrol kita dengan Mas Charles Mekiansah, Kabid Humas dan Media PPKUJ, dan nantikan terus nanti podcast KUJ dengan gestar yang akan bervariasi. Demikian dari saya. Saya dengan Deddy HS, Mas Frensa Virus, co-host, dan Mbak Lu Futu juga mengucapkan kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Frensa, take off.